Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kejahatan terhadap harta benda untuk memenuhi tugas hukum pidana dari kelas E. Saya Muhammad Ferdiansyah, NIM 2019-218. Saya Farhanil Arefanja, NIM 238. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah pencurian. Pencurian terbagi banyak jenis. Ada yang pertama akan kita bahas adalah pencurian biasa, berada dalam pasal 362 KUHP. Yang di atas adalah bunyi pasalnya. Dan dalam pasal ini bisa diambil kesimpulan untuk unsur objektif yang meliputi unsur-unsur A. Mengambil, B. Suatu barang, C. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan yang kedua adalah unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur A dengan maksud, B. Untuk mewakili barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri, dan C. Secara melawan hukum. Yang kedua adalah pencurian dengan pemberatan yang ada dalam pasal 363 KUHP. Ini adalah bunyi pasalnya. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat. Oleh karena pencurian dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Selanjutnya adalah pencurian ringan yang berada dalam pasal 36 KUHP, 364 KUHP. Ini adalah bunyi pasalnya dalam slide. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan. Ini adalah dalam slide pencurian dalam bentuknya yang pokok, itu diatur dalam pasal 362 KUHP. Pencurian dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pencurian dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu, atau seragam palsu. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah. Tidak dilakukan dalam perkara yang tertutup ada rumahnya. Dan apabila harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp25. Selanjutnya adalah pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Ini adalah bunyi pasalnya. Dikatakan kekerasan karena mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri dengan melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan. Dan yang pencuriannya didahului, disertai, atau diikuti. Selanjutnya adalah pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP. Dikatakan pencurian dalam keluarga karena pelakunya adalah suami, istri dari orang yang terkena penjahat dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga saudara atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang, derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Ini adalah contoh dalam pasal kasus 363 KUHP. Pencurian Pasutri pencuri tas Gucci milik Jeremy berakhir di kantor polisi. Intinya adalah dalam kasus ini, Pasutri yang sebagai ART di rumah Jeremy tersebut, Jeremy Thomas, dia bersekongkol mencuri tas milik Jeremy. Maka polisi mengenakan mereka dalam pasal 363 KUHP. Yang selanjutnya adalah penggelapan. Yang pertama akan kita bahas adalah penggelapan pokok yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Ini adalah bunyi pasalnya, yang barang siapa sampai paling banyak Rp900. Pengertian tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang di atas tersebut, pasal 372 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak Rp900 menurut Susilo. Menurut Andi Hamzah, bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUH pidana adalah sebagai berikut. Pertama, sengaja. Kedua, melawan hukum. Ketiga, memiliki suatu barang. Keempat, yang seluruhnya atau kepunyaannya milik orang lain. Kelima, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Selanjutnya adalah dalam pasal 373 KUHP penggelapan ringan. Perbuatan dirumuskan dalam pasal 372 apabila digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25. Tindak pidana penggelapan dalam pasal 373 KUHP di atas dalam doktrin juga disebut dalam bahasa Belanda itu, yakni tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan. Selanjutnya adalah penggelapan yang diperberat dalam pasal 374 KUHP. Dalam slide itu ada bunyi pasalnya. Unsur tersebut yaitu pertama, karena adanya hubungan kerja. Kedua, karena pencariannya. Ketiga, karena mendapatkan upah. Berada benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut adalah hubungannya sedemikian rupa antara orang yang menguasai benda dengan harta tersebut. Diperberat karena dilakukan oleh orang yang mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam pasal selanjutnya juga sama, penggelapan yang diperberat. Berikut adalah bunyi pasalnya dalam slide tersebut. Rumusan penggelapan pemberatan dalam pasal 375 KUHP di atas terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena seseorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat, dan seorang pengurus dari lembaga badan amal atau yayasan. Dan juga pasal 375 KUH pidana mengatur bagian inti sama dengan delik pokok dalam pasal 372 KUH pidana, ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi wewenang seperti yang dalam pasal 375 jelaskan tersebut. Selanjutnya adalah penggelapan. Berikut ada bunyi pasalnya dalam pasal 376 KUHP. Pada waktu pemidanaan, karena salah satu kejahatan dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375. Sebelumnya, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut sesuai pasal 35 KUHP nomor 1-4. Dan jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan mata pencariannya, maka dapat juga dicabut haknya untuk pencarian itu. Berikut adalah contoh kasusnya. Ini adalah beritanya. Selanjutnya adalah penadahan. Penadahan biasa yang diatur dalam pasal 480 KUH pidana. Dalam slide juga dijelaskan bunyi pasalnya. Seseorang dinyatakan sebagai penada jika memenuhi unsur dalam pasal 480 KUHP yang disebutkan di atas. Khususnya perbuatan disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Yang menjadi perhatian adalah untuk dikatakan sebagai penada, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan. Dapat dikatakan sebagai penadahan karena memenuhi unsur pasal 480 KUHP. Pengertian kejahatan penadahan dalam KUHP secara garis besarnya mempunyai ciri-ciri khas, yaitu bahwa kejahatan penadahan tidak dapat terjadi tanpa adanya kejahatan lain yang mendahuluinya atau suatu kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah penadahan kebiasaan dalam pasal 481 KUH pidana. Berikut adalah bunyi pasalnya dalam slide tersebut. Pasal 481 KUHP menentukan bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima sebagai hadiah dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Dari kenyataan tersebut, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa pelaku telah berulang kali melakukan perbuatan dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu, ia dapat ditentukan bahwa pelaku telah membuat sebagian kebiasaan perbuatan-perbuatan itu. Selanjutnya dalam pasal 482 KUHP, yaitu penadahan ringan, bunyi pasalnya ada dalam slide. Berdasarkan ketentuan pasal 482 KUH pidana, dapat disimpulkan bahwa penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP akan menjadi penadahan ringan apabila perbuatan diatur dalam pasal 480 KUH pidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan. Selanjutnya adalah kejahatan penerbitan, yaitu dalam
pasal 483 KUHP. Berikut adalah bunyi pasalnya. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat khusus dan hanya diberlakukan bagi orang-orang tertentu, yaitu penerbit. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat dalam rumusan pasal ini adalah satu, menerbitkan satu tulisan atau gambar-gambar yang bersifat dapat dihukum. Kedua, jika pelaku tidak dikenal maupun diumumkan pada peringatan pertama setelah penuntutan berjalan terhadapnya. Tiga, jika penerbit sudah atau dapat menduga bahwa pelaku pada saat penerbitan tidak dapat dituntut berdasarkan hukum pidana atau akan menetap berkediaman di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah kejahatan percetakan, yaitu dalam pasal 484 KUHP. Berikut ada bunyi pasalnya. Ketentuan pasal ini hampir sama dengan pasal sebelumnya, namun memiliki perbedaan, yaitu dalam pasal 83 dilakukan oleh penerbit dan dalam pasal ini dilakukan oleh pencetak. Dan unsur-unsurnya hampir sama juga, dapat dibaca dalam slide. Selanjutnya adalah dalam pasal 485 KUHP, yaitu ancaman pidana percetakan. Dalam pasal ini nampak jelas bahwa untuk dapat menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap kedua ketentuan pasal, yaitu 483 dan 484, hanya semata-mata didasarkan atas pengaduan, sehingga dengan demikian tindak pidana ini merupakan delik aduan relatif. Selanjutnya adalah yaitu pemalsuan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pemalsuan pokok yang dalam pasal 263 KUHP. Pasal 263 KUHP jika diurai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana, maka dapat dilihat dua unsur besarnya, yaitu objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan A. Perbuatan surat palsu, dan B. Memalsukan. Objek yakni surat A yang dapat menimbulkan hak, B yang menimbulkan suatu perikatan, C yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, D yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tersebut. Dan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat asli dan tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Selanjutnya yaitu pemalsuan khusus. Pemalsuan khusus dimaksudkan dalam pasal 264 KUHP yaitu akta-akta tertentu saja yang diatur dalam pasal 264 KUHP ini. Pasal 264 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan dalam pasal 263 KUHP. Selanjutnya adalah menyuruh pemalsuan, yaitu dalam pasal 266 KUHP. Unsur-unsur dari pasal 266 KUHP ini adalah sebagai berikut. Unsur objektif, menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik keterangan palsu tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan. Dan subjektifnya, memakai akte itu menyuruh orang lain memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, dan selanjutnya adalah apabila pemakai akte itu dapat mendatangkan kerugian. Selanjutnya yaitu pemalsuan surat dokter yang diatur dalam pasal 267 KUHP. Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subjek hukum dari kejahatan ini. Hanya orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas pribadi seorang dokter yang dapat melanggar pasal 267 dalam nomor 1 dan 2. Orang-orang yang tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku penganjur, Whitlocken, pelaku peserta, Medemplegen, dan pelaku pembantu. Dan sebagai pelaku sebagai plegen, atau karena bagi pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan apa yang diperbuatkan oleh petindak, yaitu dader. Selanjutnya adalah pemalsuan surat sehat yang diatur dalam 268 KUHP. Subjek hukum dari pasal 267 sebelumnya berbeda dengan subjek hukum dalam pasal 268 ini. Dalam pasal 267 sebelumnya, arti orang yang membuat surat palsu adalah seorang dokter. Sedangkan dalam pasal 268 ini, orang selain dokter. Maka perbedaannya hanya dalam subjek hukumnya. Selanjutnya adalah pemalsuan surat tertentu dalam pasal 269 KUHP. Dapat dibaca bunyi pasalnya. Jenis surat yang menjadi objek kejahatan pasal 269 tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya, surat keterangan tanda kelakuan baik yang dikeluarkan oleh pejabat kepolisian setempat. Surat tentang kemiskinan atau tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Bahkan kadang juga dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau lurah setempat. Surat tentang kecacatan dari rumah sakit. Dan selanjutnya yaitu sama seperti sebelumnya pemalsuan surat tertentu. Dan hal ini diatur dalam pasal 270 KUHP. Objek kejahatan pada pasal 270-nya berupa surat-surat seperti surat jalan, surat perintah, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dijelaskan. Yang menjadi objek pemalsuan dalam pasal ini adalah
1 surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan, surat perintah jalan, dan seterusnya. Perbedaannya dengan pasal 269 sebelumnya adalah dalam jenis suratnya. Selanjutnya adalah pemalsuan tertentu juga yang diatur dalam pasal 271 KUHP. Dalam pasal 271 KAP, dibentuknya kejahatan ini berhubungan langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan atau pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dan wilayah Indonesia. Dengan maksud pencegahan penyakit hewan dari satu daerah ke daerah lainnya, juga akan menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak tertentu dalam suatu daerah tertentu. Sama seperti pasal-pasal sebelumnya, pasal 269, pasal 270, dan pasal 271 yang berbeda hanya objeknya saja. Selanjutnya adalah pemalsuan surat hak milik. Ada 2 kejahatan dirumuskan dalam pasal 274, jadi dalam ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 mempunyai unsur sebagai berikut. Unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan membuat palsu, memalsukan, dan objeknya surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya. Dan unsur subjektifnya adalah dengan maksud 1. Memudahkan penjualan, memudahkan pegadaian, dan untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya benda. Dan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur objektifnya yaitu perbuatan, memakai, dan objeknya yaitu surat-surat keterangan dalam ayat 1b, dan unsur subjektifnya dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan. Selanjutnya adalah menyimpan bahan penipuan surat dalam 275 KUHP. Yang diatur dalam ini secara garis besar adalah menyimpan sarana untuk membuat pemalsuan surat tersebut. Unsur-unsur objektifnya itu perbuatan menyimpan objeknya adalah benda dan bahan. Yang diatur adalah dalam benda dan bahannya. Selanjutnya ada pemalsuan surat hak milik. Dapat dibaca bunyi pasalnya. Sama seperti pemalsuan-pemalsuan sebelumnya, namun yang diatur dalam pasal 274 KUHP ini adalah surat hak milik. Dapat dibaca untuk penjelasan lebih lanjutnya dalam slide. Dan ini adalah contoh kasusnya. Pasukan surat rapid test 3 pria di Samarinda ditangkap polisi. Ini adalah contoh kasusnya, mereka dikenai pasal, karena pemalsuan surat tersebut dikenai pasal 236 ayat 1 dan 2, atau pasal 268 ayat 1 dan 2 junto 55 junto 56 KUHP. Sedangkan Dodi terkait pemalsuan surat dengan pasal 263 KUHP ayat 1 dan pasal 268 ayat 1 KUHP. Intinya adalah pemalsuan surat rapid test tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengancaman dan pemerasan. Pengancaman dan pemerasan. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP sebenarnya terdiri dari 2 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan atau afpersing dan tindak pidana pengancaman atau afdragging. Kedua macam tindak pidana tersebut punya sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP. Pada pasal 368 ayat 1 KUHP selengkapnya berbunyi, barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberi hutang maupun hutang piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan pasal 369 ayat 1 KUHP selengkapnya berbunyi, barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagian berikut. Unsur objektif yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang atau seluruhnya atau sebagian punyaan orang lain supaya memberi hutang atau untuk menghapus piutang. Unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindak pidana pemeras dapat diperberat ancaman pidananya apabila tindak pidana pemerasan itu dilakukan untuk waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau tram yang sedang berjalan. Ketentuan ini berasal dari
pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu sendiri dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 Jo pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dan tindak pidana pemerasan di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan atau seragam palsu sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 Jo pasal 365 ayat ke-2 ayat 2 ke-3 KUHP dengan pidana penjara 12 tahun. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2 Jo pasal 365 ayat 2 ke-4 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu 12 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 2 Jo pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat 2 Jo pasal 365 ayat 4 KUHP, tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang paling berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Contoh kasus 4 oknum wartawan terjerat pasal 368. Polres Pamalang melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 4 orang oknum wartawan di salah satu organisasi wartawan. Keempat pelaku ditangkap di rumah makan Prima Komal Pemalang setelah meminta uang. Jadi intinya di sini para wartawan itu memeras Kades Kalang Depok, Kecamatan Bode, Pamalang. Akhirnya dari pemeriksaan polisi menjerat para pelaku dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghancuran dan pengancaman. Pasal 406 KUHP ayat 1, barang siapa dengan sengaja dengan melawan hak, membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun. Unsur subjektif dengan sengaja, unsur subjektifnya dengan saja, perbuatan merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tidak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat menghukum. Unsur subjektifnya merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda. Penghancuran atau perusakan ringan terdapat pada pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan seperti yang di slide tersebut. Penjelasannya itu pada waktu mau contoh kasus. Nah, yang sebelumnya, Fer. Oh, yang tadi. Nah, sesudahnya ini. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 407 ayat 2 KUHP yaitu unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101 yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektifnya yang meliputi dengan sengaja dan secara sengaja melawan hukum. Contoh kasusnya adalah peran dan indeks pelaku pelemparan bom Molotov di Bogor. Kapolda Jabar Ijen mengatakan para pelempar bom Molotov di Bogor itu terjerat pasal 187 KUHP dan pasal 406 KUHP karena telah merusak fasilitas umum dengan melempar bom Molotov.
Jadi mereka mendapat ancaman hukuman 2 tahun dan 8 bulan penjara. Sekian dari saya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan dalam materi, kita minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.